Guru PJOK berdedikasi membangun masa depan prestasi. Pecagai PJOK Babo 2024, bersama kita maju tak terhalang, dengan semangat membara terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, ya, pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang pemaparan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek, ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Husnul Hatimah. Kepada Ibu Husnul kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu semua, di sini saya ambil sedikit waktunya untuk memaparkan tentang rancangan tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek, sebagaimana sebagai tugas akhir saya dalam pendidikan pengembangan kompetensi guru PJOK angkatan kedua. Nah, di sini saya sudah menyusun program yang itu dinamakan dengan Bela Raga, di mana artinya adalah bermain dalam olahraga. Latar belakang saya mengambil judul kegiatan ini, yaitu yang pertama berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia tentang pembelajaran yang berorientasi pada murid adalah proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan murid dalam pemahaman konsep maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman pada berbagai lingkungan belajar, yaitu lingkungan di dalam sekolah dan di luar sekolah. Kemudian merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, bahwa untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya yang melatar belakangi kegiatan itu untuk melestarikan budaya melalui permainan tradisional serta memanfaatkan segala aset yang terdapat di sekolah, baik aset manusia, aset sosial, dan aset lingkungan. Terakhir, yang menjadi latar belakang utama saya yaitu mendukung sekolah dalam penerapan P5 dengan tema berkebinekaan global yang kita pilih kemarin. Selanjutnya, tujuan produk, ya. Adapun tujuan program ini, yang pertama saya berusaha untuk dapat mengenalkan budaya pada peserta didik kita. Selanjutnya, memfasilitasi kegiatan fisik peserta didik melalui permainan. Jadi dalam pembelajaran PJOK tidak hanya bentuk kegiatan fisik saja, tapi kita bisa lakukan kegiatan itu dengan bermain. Artinya tidak hanya mutlak dalam pembelajaran sederhananya. Kemudian meningkatkan kolaborasi dan komunikasi yang baik bagi peserta didik dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik sehat secara fisik, sehat secara jiwa, dan sehat secara sosial. Dan terakhir, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan karakter building sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Capaian yang ingin saya dapatkan dalam program ini serta langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, upaya untuk memfasilitasi minat peserta didik terhadap olahraga. Kemudian capaian yang diharapkan adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran olahraga yang menyenangkan serta lebih mengenal budaya baik secara nasional maupun internasional dan memberikan ruang gerak yang lebih kreatif dalam berolahraga.
Dalam pelaksanaan, tentu bagian suara, pilihan dan kepemilikan peserta didik menjadi dasar utama saat dilakukannya kegiatan ini. Dimulai dari survei terhadap pengetahuan peserta didik akan permainan-permainan tradisional hingga internasional. Jadi di sini maksudnya adalah yang diambil dalam pembelajaran itu permainan tradisional yang ada di Nusantara dan permainan tradisional yang ada di mancanegara, karena kita berkebinekaan global tadi. Jadi sedunia, ibaratnya secara global, secara mendunia. Selain itu, bertanya tentang permainan apa yang ingin mereka mainkan. Jadi surveinya kembali kepada peserta didik. Kita sudah memberikan penjelasan nanti ya tentang berbagai macam permainan tradisional. Nanti kita kembalikan lagi kepada peserta didiknya untuk memilih. Nah, selanjutnya memfasilitasi bagaimana kegiatan bermain tersebut akan dilaksanakan. Dimulai dari bagian mempersiapkan perlengkapan, memilih atau mencari tempat, mengumpulkan rekan-rekan, mengundi kelompok mana yang akan menampilkan permainan, memberikan penilaian secara bergantian. Dalam kegiatan ini, peran serta guru juga sangat dibutuhkan sebagai pengawas dan pembimbing. Mengingat peserta didik di usia sekolah dasar masih sangat membutuhkan hal tersebut. Tahapan ini dimulai dari ajaran baru, kegiatan berupa kegiatan mingguan, kegiatan semester, serta kegiatan tahunan, khususnya dalam event-event perayaan seperti 17 Agustus maupun lainnya. Selain itu, mendukung upaya pelestarian budaya dan pertumbuhan serta perkembangan peserta didik dalam penerapan budaya positif, yaitu dengan aktif dan gemar berolahraga. Di sekolah secara capaian diharapkan yakni peserta didik tumbuh secara sehat baik secara fisik, secara jiwa dan juga sosial, hingga pertumbuhan dan perkembangan dapat berlangsung secara optimal serta dapat lebih menghargai dan menghormati budaya yang ada. Melalui kegiatan ini, saya berharap dapat memaksimalkan karakter building atau perubahan karakter dengan permainan olahraga yang mereka minati, dapat melatih dan membentuk nilai, sikap, dan kepribadian peserta didik menjadi lebih baik dan positif. Melalui interaksi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik di antara sesama peserta didik, dengan guru, dengan lingkungan, nilai dari profil pelajar Pancasila dapat tertanam dengan baik hingga membentuk budi pekerti. Itu capaian yang ingin saya dapatkan dalam program ini. Selanjutnya, struktur program dan kemitraan. Struktur program ini baru saya rancang Bapak Ibu. Dimulai dari pelaksanaan program ini dari kelas 4, 5, dan 6. Kemudian jika dapat berkelanjutan maka dapat melibatkan kelas rendah 1, 2, dan 3. Waktu pelaksanaan ini saya targetkan seminggu sekali, yaitu setiap Sabtu, mungkin setelah senam tapi sebelum P5. Jadi setelah senam kita adakan kegiatan pengenalan tentang permainan-permainan tradisional, kemudian istirahat baru dilanjutkan dengan proyek P5. Tempatnya di halaman atau lapangan sekolah kita. Dalam program mingguan, nanti karena berkelanjutan ya, program mingguannya itu permainan tradisional dulu. Jadi kita mengenalkan permainan tradisional yang ada di Nusantara. Kemudian program semesternya melalui festival olahraga tradisional atau fun games. Dan untuk program tahunannya saya susun secara SEM atau sesuai dengan festival permainan dunia. Jadi yang akan tampil nanti bentuk permainan tradisional mancanegara, bukan yang ada di Indonesia lagi. Mitra, maksud di sini saya tentu membutuhkan dukungan dan juga bantuan, terutama dari ibu kepala sekolah kita, sesama rekan guru olahraga, ibu guru wali kelas, orang tua murid, serta satpam dan penjaga sekolah dalam membantu kegiatan program yang akan saya laksanakan. Ini kapasitas yang dimiliki maksudnya adalah aset yang ada di sekolah yang bisa saya manfaatkan untuk kegiatan program. Nah, aset ini sebetulnya ada 7. Di sini saya ambil hanya 4. Pertama, modal manusia, yaitu terdiri dari kepala sekolah, majelis guru, serta orang tua. Kemudian modal fisiknya yang ada di sekolah itu lapangan sekolah. Kemudian mungkin sesekali akan memanfaatkan RTH
ruang tanam hijau yang ada di lapangan. Kemudian modal sosialnya tentu dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Jika kita ingin menggunakan ruang publik tentu ada izinnya dulu Bapak Ibu. Dan terakhir modal secara finansialnya tentu dari dana BOS, swadaya dan juga dari donatur. Rencana evaluasi. Jadi di sini kami diminta untuk menargetkan program, tapi harus ada juga evaluasi yang dilakukan. Apakah program ini baik atau program ini tidak baik. Kemudian apakah program ini kelak boleh dilanjutkan atau tidak. Pertama, evaluasi pada setiap semester ataupun secara tahunan. Umpan balik dari peserta didik maupun orang tua atau wali murid secara kuesioner dan wawancara. Mengukur kebugaran Jasmani dengan TKJI, maksudnya di sini apakah dengan melalui permainan tradisional tadi dapat meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Karena target saya di sini sebagai guru PJOK tentu melibatkan kegiatan para peserta didik untuk dapat tumbuh secara sehat dan bugar. Selain itu, menilai permainan apakah sesuai dengan pembelajaran olahraga seperti yang diharapkan. Jadi maksudnya pemilihan permainan tradisional tadi yang ada hubungannya sama pembelajaran olahraga Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ambil hanya permainan tradisional, tentu ada banyak. Tapi kayak seperti congklak dan sebagainya tentu tidak bisa kita kaitkan dengan olahraga. Yang salah satu contoh yang bisa kita kaitkan dengan olahraga tentu kayak bermain engklek atau engka-engka. Karena situ ada proses anak melompat. Kemudian seperti permainan lompat tali, ya, ada proses kegiatan fisik yang dilaksanakan. Kemungkinan tantangan dan solusinya. Yang pertama tentu tantangan saya mengenai pengetahuan peserta didik atau murid terkait permainan tradisional hingga internasional. Mungkin banyak dari peserta didik kita tidak tahu tentang permainan-permainan tradisional, baik itu di negara sendiri maupun secara mendunia. Nah, di sini solusi yang akan saya laksanakan mengupayakan untuk melakukan pengenalan dan penjelasan terlebih dahulu sebelum kegiatan dilakukan. Tantangan berikutnya mungkin cuaca seperti hujan, terlalu terik dan juga air pasang. Solusinya melakukan penundaan kegiatan pada hari lainnya jika memungkinkan dapat dilakukan di dalam ruang kelas ataupun di teras sekolah. Tantangan berikutnya kegiatan yang bentrok yang biasanya sering terjadi, ya, kegiatan-kegiatan kita baik itu kegiatan sekolah ataupun di luar sekolah. Di sini solusinya melihat bagian kegiatan mana yang jauh lebih penting untuk dilaksanakan. Kemudian peralatan yang sulit ditemukan atau didapatkan. Solusi di sini dengan memodifikasi bahan lain ataupun alternatif dengan peralatan sederhana. Terakhir, ini timeline-nya yang saya rancangkan, yaitu di hari Sabtu pada kegiatan kokurikuler, ya, bergerak dan bermain. Maksudnya dari kegiatan ini mungkin nanti kita selingi tidak hanya senam, tapi kita masukkan kegiatan ini bermain permainan tradisional. Kemudian secara bulanannya itu target saya yaitu melalui permainan internasional. Jadi nanti sebulan sekali ada pengenalan dengan permainan-permainan tradisional yang ada di mancanegara. Untuk semesternya melalui festival olahraga tradisional. Jadi anak tadi sudah kita bentuk kelompok, ya, kelompok sesuai pilihannya. Nanti dia akan menampilkan di setiap semesternya. Kemudian melalui program tahunan, SEP di sini maksudnya Sport Education Model. Maka kegiatan ini melibatkan murid atau peserta didik 100% melalui festival permainan dunia. Artinya dalam program tahunan ini nanti kita seperti mengadakan event pertandingan, ya, di mana permainan yang dilakukan itu permainan tradisional yang ada di mancanegara, bukan yang ada di Indonesia.
Nah, Bapak Ibu, inilah bentuk program rancangan saya terkait pembelajaran PJOK berbasis proyek, ya, sebagai tugas akhir saya dalam kegiatan PKG PJOK ini. Mungkin ada masukan dan saran dari Bapak Ibu. Di sini saya berikan waktu. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Usnul, di sini ada yang mau saya tanyakan. Tadi kan sudah ada tentang apa? Bisa dibuka slide-nya sebelumnya. Kemungkinan tantangan dan solusi, ya. Yang pertama kan pengetahuan, cuaca, kemudian kegiatan serta peralatan. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan strategi kita gitu, karena kan motorik anak ini kan berbeda-beda, ya. Terus bagaimana kita melakukan strategi agar anak ini juga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebutuhannya. Kita tahu anak-anak ini ada yang memang hobi, ada yang memang sangat tidak, ada yang memang tidak terlalu tertarik gitu dengan olahraga. Nah, bagaimana kita mengelompokkannya, strategi apa yang harus kita lakukan gitu biar anak ini dia timbul minatnya gitu. Kan banyak permainan tradisional, ya, apalagi yang internasional. Tidak usah internasional dulu, yang kita secara tradisional Indonesia ini aja dulu gitu, anak-anak kayaknya masih kurang gitu. Kemudian strateginya gimana, apa yang harus kita lakukan, itu aja Bu Usnul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yuliana Sari atas masukan dan pertanyaannya. Di sini seperti saya rancang di langkah capaian dan langkahnya, yaitu di sini karena kita pakai model pendidikan mendengarkan suara, mendengar pilihan dan kepemilikan dari peserta didik, maka di situ saya rancang mereka dibuat kelompok. Artinya di sini kita memberikan kebebasan, ya, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencari kelompok sesuai dengan minat. Kan di awal kita misalnya memperkenalkan dulu nih, ini bentuk permainan tradisional. Nah, kemudian setelah itu baru kita berikan contoh-contoh. Misalnya secara nasionalnya permainan tradisional itu apa-apa saja yang berkaitan dengan olahraga tentunya. Nah, kemudian setelah kita memberikan penjelasan seperti itu, memberikan contohnya, baru kita memberi kesempatan kepada anak untuk mencari dulu, mencari tahu ada berbagai macam permainan tradisional yang ada hubungannya dengan olahraga. Nah, setelah itu baru dia dibagi secara kelompok. Dia memilih kelompok sendiri, misalnya kelompok ini mau bermain engklek, kelompok ini nanti biasanya kalau yang hobi berlari, ya, bisa kita dengan yang membawa obat berkeliling. Jadi di sini tingkat kemampuan yang dimaksud yaitu kalau motorik biasanya kan kalau misalnya yang lebih aktif cenderung memilih permainan yang tentu yang lebih ekstrim. Nah, sementara untuk yang motorik atau kemampuan minat motoriknya lebih rendah tentu memilih permainan yang cenderung lebih sederhana dan mudah untuk dilakukan. Itu sekedar masukan dari saya. Terima kasih tadi untuk penambahannya di sini. Itu makanya tadi saya meminta melibatkan wali-wali kelas, karena biasanya pemetaan kebutuhan belajar peserta didik itu yang mengetahui adalah wali kelasnya. Seperti itu, Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada lagi masukannya tentang apa yang sudah saya jelaskan. Ini terkait pembelajaran PJOK, karena bagaimanapun nanti saya akan melibatkan dan meminta bantuan serta dukungan dari Bapak Ibu sekalian, karena program ini tidak mungkin bisa berjalan jika saya sendiri yang melakukannya. Kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, Ibu Husnul kami ucapkan terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau begitu kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita di PKG ini menggapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf nih, ambil waktunya sebentar Bu ya. Ini terkait program yang kemarin sudah saya diseminasikan di hari Kamis kemarin tentang kegiatan kita di sekolah itu dengan kegiatan bela raga, bermain sambil olahraga. Nah di sini dari hasil presentasi saya kemarin, kemudian ada beberapa juga masukan dari Ibu. Bagaimana tanggapannya tentang program yang akan saya laksanakan? Baik, terima kasih Ibu semua ya. Kalau untuk tanggapan saya, secara keseluruhan untuk materi penyampaian pemaparannya sudah sangat baik ya, sangat bagus. Untuk kedepannya semoga kita bisa saling kerjasama, kemudian apa yang kita harapkan untuk sekolah ini bisa kita lakukan dengan lebih baik, khususnya dalam pembelajaran PJOK. Masih tapi di sini selain ini memang program yang mungkin masih rancangan ya. Kira-kira kedepannya apakah ada masukan lagi tentang kegiatan kita ini, karena kita misalnya sama-sama dari PJOK gitu kan. Kira-kira apa nih yang bisa ditambahkan untuk rancangan program yang telah saya buat kemarin? Kalau untuk pertama belum mungkin ya sesuai dengan rancangan kemarin, mudah-mudahan bisa kita lakukan itu dulu, apa yang bisa kita lakukan sama-sama gitu ya dari rancangan program yang sudah Ibu Husnul lakukan. Nanti jika seandainya ada kekurangan dari program kita, baru kita berikan lagi tambahan misalnya yang kurang dari kegiatan program kita. Jadi sementara ini mungkin kita mengaplikasikan dulu lah dari rancangan yang sudah diprogramkan kemarin dari pemaparan Ibu Husnul. Semoga lebih baik dan semoga juga kita bisa saling kerjasama gitu ya, sesama guru PJOK gitu. Kita Ya, terima kasih banyak Ibu Lin. Mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa kolaborasi terus ya. karena kita satu sekolah kan, Iya, semoga bisa lebih baik kita gitu untuk sekolah kita gitu, khususnya dalam bidang olahraga gitu. Karena sangat minim sekali, semakin tahun semakin minim kayaknya minat-minat anak dalam berolahraga. Untuk menumbuhkan minat itulah dulu kita kan dengan berbagai dengan program yang sudah direncanakan tadi, yang sudah direncanakan tadi, semoga bisa berjalan dengan baik ke depannya. Ya, terima kasih banyak Bu Lin telah Oh, sama-sama. masukannya. Sama-sama Ibu Kita Husnul. semua.